Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Kita masih Allah beri kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, untuk kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, untuk kita senantiasa memperbaiki salah dan dosa hilaf kita. Semoga segala kesempatan yang Allah berikan senantiasa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah senantiasa jaga iman Islam kita dan istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti syariatnya hingga yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin di kesempatan ini singkat saja ya, karena lagi nggak enak perut ini. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36, bahwa Allah telah menurunkan 12 bulan, dan dari 12 itu ada 4 bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi bulan ini bulan istimewa. Apabila kita melakukan kebaikan, maka nilainya berlipat-lipat. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, kemaksiatan, maka nilainya juga sama, berlipat-lipat. Dan ada suatu ibadah khusus di bulan Muharram, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Kata Nabi, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Muharram kita disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Boleh dimulai dari awal Muharram 1, 2, 3 gitu. Karena Rasulullah mengatakan seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, tapi ada juga nih yang lebih istimewa, yang lebih khusus, yaitu adalah puasa Asyura, atau puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, insyaallah kita akan mendapatinya besok hari Jumat insyaallah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
sebagaimana yang Nabi katakan, ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablaha. Jadi kalau kita berpuasa di hari Asyura, maka Nabi mengatakan, dan aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang lalu. Nah, dosa-dosa yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil. Kata Nabi, yukafirus sanatal madiyah. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Jadi dosa-dosa kecil yang dimaksud. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata pada saat itu para sahabat mengetahui ternyata di hari ke-10 Muharram ternyata umat yang lain, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, juga melakukan ibadah yang sama, yaitu berpuasa di 10 Muharram. Maka pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita berpuasa di 10 Muharram kita tidak menyerupai kaum Yahudi gitu? Padahal mah jelas ya. Jadi para sahabat ini dulu luar biasa. Padahal jelas Rasul berpuasa di 10 Muharram itu bukan atas dasar mengikuti Yahudi gitu, tapi atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan niat yang berbeda saja para sahabat pada saat itu tidak ingin sama dengan kaum Yahudi. Kalau kita mah justru kadang maksa-maksain biar sama gitu dengan orang-orang kafir. Kebalikan ya. Jadi dengan niat yang berbeda saja para sahabat tidak ingin menyerupai kaum Yahudi. Ternyata kaum Yahudi berpuasa di 10 Muharram, yaitu untuk sebagai bentuk rasa syukur atas peristiwa selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Kata Nabi ketika dengar alasan itu, justru saya atau kami lebih berhak untuk merayakan itu. Justru kami umat Islam lebih berhak untuk merayakan itu, maka kita juga berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya berbeda dengan kaum Yahudi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku masih menjumpai tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa di bulan Muharram yang paling utama adalah di hari Asyura dan juga hari Tasyu'ah atau hari ini. Tapi barang siapa yang tidak sempat berpuasa di 9 Muharram, artinya hari ini tidak sempat berpuasa, mungkin karena sakit, mungkin karena kerjaannya bakal berat gitu tuh, ataupun alasan-alasan yang lain, gak apa-apa, puasa di tanggal 10-nya aja. Walaupun ada sebagian ulama, terutama dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu kalau puasa di tanggal 10 aja itu hukumnya makruh. Tapi mayoritas ulama menyatakan nggak apa-apa, walaupun utamanya ya 9 dan 10 gitu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita memang tidak sempat berpuasa di tanggal 9-nya, maka ada pilihan lagi, yaitu di tanggal 11-nya. Artinya dengan niat apa? Dengan niat kita membedakan dengan kaum Yahudi, dan juga dengan niat kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Artinya nggak terbatas di tanggal 10 ya, bisa di tanggal berapapun. Apalagi yang paling bagus lagi kita puasa di tanggal 9, di tanggal 10, di tanggal 11. Kenapa? Yaitu tadi kita mendapatkan puasa Tasyu'ah dan Asyura. Kita juga mendapatkan puasa 3 hari berturut-turut selama sebulan, yang insya Allah ganjarannya setara dengan kita puasa sebulan penuh. Dan juga
alasan ketiga, ya kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana yang tadi Nabi katakan bahwa seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengingat banyak beredar gitu kan riwayat-riwayat palsu tentang bulan Muharram, maka hadis ini sudah cukup menjadi pegangan kita gitu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Hadis ini sudah cukup bahwa kita berpuasa di bulan Muharram itu sangat utama. Nggak usah nyari-nyari yang lain gitu, khawatir kepleset, karena banyak sekali riwayat-riwayat palsu terkait dengan bulan Muharram. Misal kalau kita berpuasa di akhir Muharram, dilanjut di awal Zulhijjah, nanti dosa kita akan diampuni selama 50 tahun. Itu kan nggak jelas gitu asal usulnya gitu tuh. Dan berdusta atas nama Nabi itu nggak boleh. Berdusta atas nama Rasulullah SAW itu nggak boleh. Kata Rasulullah, man kadaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, kita nggak boleh gitu menyebarkan riwayat yang nggak jelas yang mengatasnamakan Nabi. Karena kata Rasul, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, maka silakan ambil tempat duduk di neraka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama pergunakan waktu kita maksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, mumpung kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, terus kita masih dikelilingi oleh orang-orang soleh. Artinya kita puasa sunnah gitu, kita nggak sendirian, ada orang-orang lain yang juga berpuasa, dan kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin itu saja untuk kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kedepannya saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat yang ada di hadis ini. Karena hadis ini itu isinya dalil-dalil umum. Jadi insya Allah nggak ada ikhtilaf. Penerapannya nggak ada ikhtilaf. Insya Allah penerapannya sama, mau kita alirannya apapun. Ikhtilaf itu kita sama. Misal gini, ketika sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut kan? Itu masuknya ikhtilaf. Artinya selama dia punya dasar, dia boleh pakai kunut, dia boleh tidak. Tapi kalau mengikuti imam itu ada ikhtilaf nggak? Mengikuti imam itu nggak ada ikhtilaf, semuanya wajib mengikuti imam. Maka kalau imamnya kunut, kita sebagai makmum ya harus kunut. Tapi kalau imamnya nggak kunut, kita jangan maksa-maksa kunut. Kita ikutin imam nggak kunut, nggak apa-apa insya Allah gitu tuh. Karena ngikutin imam mah harus selama nggak salah gitu tuh. Begitupun hadis-hadis yang saya bacakan ini, insya Allah tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Artinya kita bisa sama-sama terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam menjalankan ibadah-ibadah gitu, insya Allah. Mungkin itu saja, walaupun sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin di akhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kemudahan dalam aktivitas kita di hari ini, dan semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan di hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma farni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi admatika nutala min tahti.
اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.